Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Kak Syifa, Kak Hajar, Kak Dinda, dan juga Kak Rey akan menampilkan mengenai pendidikan inklusi dan juga ABK. Selamat menonton! Apa sih pendidikan inklusi itu? Jadi yang pertama ada pengertian pendidikan inklusi. Menurut Hildegen Olsen dalam Tarmansyah, pendidikan inklusi ini adalah sekolah yang harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik intelektual, sosial emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Sedangkan menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusif ini adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara umum bersama dengan peserta didik umumnya. Selanjutnya dari beberapa pendapat yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi ini merupakan sebuah sistem layanan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu atau ABK untuk belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa dengan teman sebayanya atau seusianya tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus, masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal, dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang ketiga, tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan, kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain. Yang keempat, tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, tulang, sendi, atau otot, sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kelima, tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata, IQ-nya di bawah 70, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. Yang keenam, anak berbakat atau gifted. Anak berbakat adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas, teks komitmen di atas anak-anak seusianya atau di atas anak normal. Dan yang ketujuh, autis. Autisme adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Nah, selanjutnya mari kita cari tahu apa saja sih sarana yang dibutuhkan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, bagi anak tunanetra, ada alat asesmen berupa Snellen chart dan juga Ishihara test, lalu orientasi mobilitas berupa tongkat lipat. Yang kedua, bagi anak tunarungu, ada alat asesmen berupa bunyi-bunyian, alat bantu dengar, dan juga alat bantu belajar atau akademik berupa finger alphabet. Yang ketiga, bagi anak berkesulitan belajar, dibutuhkan alat asesmen seperti tes intelijensi dan juga alat bantu belajar atau akademik, yaitu kartu kata. Yang keempat, ada anak tunadaksa, dibutuhkan alat latihan fisik berupa pulley weight, alat asesmen berupa finger geniometer, dan alat bantu belajar atau akademik, yaitu tarsa tubuh. Lalu yang kelima, bagi anak tunalaras dibutuhkan alat terapi berupa animal matching dan juga asesmen gangguan perilaku berupa adaptive behavior scale.
Dan yang keenam, bagi anak tunagrahita ada alat asesmen berupa tes intelijensi Stanford Binet dan juga sensori perasa berupa aistesiometer. Nah, setelah mengetahui jenis dan juga sarana yang dibutuhkan, mari kita cari tahu bentuk layanan pendidikan bagi ABK. Yang pertama ada pendidikan segregasi, di mana penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara khusus dan juga terpisah dari pendidikan anak normal. Contohnya SLB atau yang kita kenal dengan sekolah luar biasa. Di Indonesia sendiri, SLB dikelompokkan berdasarkan dari jenis kelainan peserta didik, mulai dari SLBA hingga SLBE. Selanjutnya, ada sekolah luar biasa berasrama, kelas kunjung, dan juga SD luar biasa. Nah, yang kedua ada pendidikan terpadu atau integrasi. Pada sistem ini memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal dalam satu atap. Nah, jumlah anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas adalah maksimal 10% dari jumlah siswa secara keseluruhan. Untuk membantu kesulitan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus, maka di sekolah terpadu ini disediakan guru pembimbing khusus atau yang disebut dengan GPK. Yang terakhir ada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Yang membedakan pendidikan terpadu dengan pendidikan inklusif adalah pada pendidikan terpadu, siswa yang berkebutuhan khususlah yang harus menyesuaikan diri dengan sebuah sistem pendidikan. Sedangkan pada pendidikan inklusi, di mana sistem suatu lembaga pendidikan yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya itu sendiri. Dengan kata lain, pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Nah, cukup sekian video